kemenangan Iran di Selat Hormuz tanpa beri perlawanan. Jika kamu ingin melihat kekalahan, lihatlah kondisi Amerika Serikat sekarang. Donald Trump yang sebelumnya bersikap sombong kini menerima ganjaran setimpal dari yang perbuatannya. Trump sebelumnya sudah mengklaim bahwa Amerika telah memenangkan perundingan. Dia mengatakan Republik Islam Iran telah menyetujui menghapus ambisi senjata nuklir mereka. The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. Rusia pun ikut menyindir Donald Trump yang dianggap standar ganda. Sergei Gennadievich Tolchenov mengatakan Korea Utara memiliki nuklir tetapi Amerika Serikat tidak berani menyerangnya. Anda tahu, sejak awal tahun ini Trump menyerang Venezuela dan Iran, tapi tidak Korea Utara. Mengapa? Apakah karena Korea Utara tidak memiliki minyak? Tegas Duta Besar Luar Biasa Rusia untuk Indonesia. Sergei juga menyindir Trump yang tidak berani menyerang Korea Utara. Padahal negara yang dipimpin Kim Jong-un ini punya segudang senjata nuklir yang dibangun selama bertahun-tahun. Jadi selama ini menyerang Iran dengan alasan nuklir hanyalah alasan Trump. Sementara itu Presiden berambut pirang ini juga memproklamirkan bahwa Iran tidak mampu membuka Selat Hormuz yang ia blokir. Dia bahkan mengejek Republik Islam Iran yang menjilat kakinya karena pemimpin IRGC telah memohon ampun. Apakah benar ucapan Presiden Amerika Serikat ini yang menyebut Republik Islam Iran telah menyerah? Jika kita mengambil acuan dari ucapan Mayor Jenderal Amir Hatami, omongan Trump tidaklah valid. Panglima tertinggi Angkatan Darat Iran ini mengatakan kekuatan Iran masih tetap utuh. میگن نیروی هوایی شما را از بین بردیم. دیروز مهمانی داشتیم داشت وارد فضای کشور میشد گفتن ما میخوایم هواپیماهام بیان اسکورت کنن گفتیم نیاز نیست با 2 برابر هواپیماهایی که اونها میخواستن اسکورت کنن اسکورت کردیم مهمانمون رو آوردیم. Amir menyebut Trump saat ini sedang bermain api dan mencoba memancing Iran. Ibrahim Zulfagori melalui sosial medianya juga mengeluarkan pendapat yang membantah klaim Trump. Zulfagori menuliskan Iran tetap mempertahankan hak-haknya menjaga kedaulatan Selat Hormuz. Dia nggak ingin selat tersebut dikuasai ataupun dikelola oleh negara-negara asing. Saking beraninya, Zulfagori sampai mengejek Trump. Dia menyebut pemblokiran Selat Hormuz hanyalah retorika dan omong kosong belaka yang menunjukkan sikap kekalahan bagi musuh. Mungkin pernyataan yang disampaikan Zulfagori ada sedikit betulnya, sebab Inggris dan Perancis sendiri telah mengadakan pertemuan pada hari Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Keir Starmer mengajak Emmanuel Macron untuk sama-sama menekan Trump. Menurut Perdana Menteri Inggris ini, Selat Hormuz harus dibuka untuk seluruh negara. That the world needs the Strait of Hormuz fully open because that is how we keep prices down for our people and stop the global economic damage. So we've all agreed there was real unity in the meeting that we've just had. Emmanuel Macron juga sependapat dengan Starmer dan telah membahas misi militer. Presiden Perancis ini gak segan-segan bakal menerjunkan pasukan demi menjamin kapal yang melintas. Macron mengatakan misi militer ini bersifat defensif apabila kapal-kapal yang melintas mendapat hal buruk. Yang penting adalah operator-operator kapal memiliki semua sarana yang dibutuhkan untuk memastikan kapal-kapal mereka tidak ditembak jika melintasi selat, kata Macron. Iran juga mengancam apabila Trump tidak membuka selat, maka akan ada konsekuensi yang didapat. Mohsen Rezai nggak segan-segan menghancurkan seluruh armada laut Amerika Serikat, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln yang saat ini tengah bersandar di Selat Hormuz. Rezai menambahkan seluruh armada Amerika Serikat tengah dalam pengawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mereka semua berada di bawah peluncuran kami sekarang.
dan kami akan menenggelamkan semuanya. Kami tidak akan membiarkan satupun lolos dari kami. Gencatan senjata biasanya harus menjadi langkah pertama setelah serangkaian perjanjian. Itulah mengapa saya tidak menerima ini sebagai gencatan senjata. Ini adalah keheningan, tambah Rezai. Tanpa memikirkan perasaan Donald Trump, Iran segera membuka Selat Hormuz. Republik Islam Iran menyatakan selat tersebut boleh dilintasi oleh kapal manapun tanpa membayar upeti. Keputusan ini diambil di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang baru saja disepakati. Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata, kata Abbas Araghchi. Ini seolah menjadi kabar baik sekaligus Iran seolah mendapat durian runtuh. Sebab dalam keputusan Iran membuka Selat Hormuz, Donald Trump juga mau nggak mau